Astuti dari SMA Negeri 7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 dari LPTQ Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, akan melaksanakan praktik ujian kinerja yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 7 Banjarmasin pada kelas 11 IPS dengan materi pokok kebijakan moneter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Smapen hebat. Pagi Smapen, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, berhubung kita ini masih pagi ya, untuk membangkitkan semangat kalian, kita nyanyikan dulu salah satu lagu nasional ya, yaitu Garuda Pancasila. Silakan kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya akan Ibu absen. Yang Ibu absen, tolong angkat tangannya sebutkan namanya ya. Adelia Nadi Sudrajat, Dais Dwi Fajar, Gaji, Yudayanti, Ayunisa, Rizky, Muhammad Habibi, Muhammad Gazia, Nabila Haida, Nakita Rio, Naila, Rabiatul Azhara, Siti Aisyah, Widi Chandra, Yoga Ababil, Yuria. Oke, berarti hari ini yang hadir 37 orang ya, yang sakit 2 orang. Semoga yang sakit cepat disembuhkan ya. Semoga yang hadir di sini dalam keadaan sehat semua semuanya ya. Terusnya ya. Anak sekalian, ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi
bertanggung jawab, disiplin, dan juga kerja keras. Adapun cakupan materinya, yaitu nanti kita akan membahas mengenai pengertian kebijakan moneter, kemudian peran dan fungsinya, bentuknya, instrumen kebijakan moneter, dan terakhir adalah dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Kenaikan harga barang dan jasa secara cepat dan drastis. Ada lagi jawaban lainnya, silakan. Inflasi itu harga-harga yang naik. Harga-harga ya naik, betul sekali ya, apa yang dinamakan dengan inflasi. Kenapa seperti itu? Karena hal tersebut akan mendorong yang namanya inflasi. Dengan banyaknya peredaran jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menaikkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan masyarakat akan barang dan jasa semakin meningkat tanpa diiringi dengan penawaran yang ada, malah harga-harga naik secara terus-menerus ya. Nah, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tentunya perlu segera diatasi. Cara mengatasinya bagaimana? Baik, agar kalian lebih memahami seperti apa itu kebijakan moneter ya, kemudian instrumen di dalamnya dan bagaimana. Nah, itu akan mengajak kalian untuk mengamati video pembelajaran ya. Silakan kalian amati dulu video yang akan ditayangkan berikut ini. Kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI rate. Keputusan menentukan tingkat BI rate dilakukan oleh rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tetapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI rate. Keputusan menentukan tingkat BI rate dilakukan oleh rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila rapat Dewan Gubernur BI melihat bagaimana BI rate dapat memengaruhi tingkat inflasi, BI rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI rate dan sebaliknya juga jika BI rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI. Dan sebaliknya juga jika BI rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI.
Selanjutnya, dari kebijakan moneter ini juga ada dampak yang ditimbulkan. Ya, dampak yang ditimbulkannya terhadap perekonomian di sini secara langsung yaitu harga-harga kebutuhan pokok akan mengalami fluktuasi atau kenaikan. Nah, itu salah satu dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan moneter dalam pertumbuhan ekonomi ya. Nah, sekarang dampak yang ibu sampaikan ini ya cuma satu ya, sebenarnya masih banyak. Kalian sekarang silakan berdiskusi ya, bentuk kelompok belajar ya, terdiri dari 5 kelompok. Nanti kalian akan ibu kasih LKPD ya, lembar tugas seperti ini. Nanti tugas kalian di sana ada petunjuknya. Silakan nanti kalian cari permasalahan ekonomi ya yang terjadi setelah dampak pandemi COVID. Kemudian cari kebijakan moneter apa yang ditetapkan di situ dan analisis oleh kalian sudah tepat atau belum kebijakan moneternya. Oke, bisa dipahami? Siap. Oke, kalau bisa dipahami silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya. Oke, di halaman 2-nya ke sini nih. Di halaman 2-nya nanti dilihat ya. Nah, di situ ada perintahnya, silakan kalian isi perintahnya di situ, kemudian kalian kerjakan. Setelah selesai nanti kita akan mempresentasikan ya, masing-masing kelompok akan disuruh mempresentasikan di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dampak virus COVID terhadap perekonomian Indonesia. Di sini kami mengambil karena adanya virus COVID ini terjadi adanya lemahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Jadi karena adanya virus COVID itu masyarakat di mana aja itu menyebabkan para masyarakat itu kehilangan daya konsumsi untuk menggunakan barang dan jasa mereka, sehingga kebijakan moneter yang kami ambil itu adalah dengan kebijakan BI rate yang dimana di sini akan membuat adanya pelonggaran kredit. Jadi masyarakat itu dipermudah untuk menghabiskan barang kredit sehingga daya konsumsi mereka bisa meningkat walaupun secara perlahan. Analisis hasil kebijakannya ini adalah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ya, Alhamdulillah. Selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan Oke, terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah melakukan presentasi. Gimana, masih semangat? Kalau misalkan semangatnya sudah mulai redup ya, nah kita senang jari dulu sebentar ya. Nah seperti biasa kita senang jari dulu sebentar. Lepaskan tangannya ke depan. Oke, kita senang jari sebentar. Masih ingat senang kawanan? Masih ingat? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo, semangat. Siapa tadi yang kayaknya berubah jadi N? Nah, siapa tadi yang berubah U-nya jadi O? Berarti kurang konsentrasi. Semangat semua ya. Nah, oke baik. Selanjutnya kalian terhadap kompetensi yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Siapa kira-kira yang bisa memberi kesimpulan? Oke, silakan berdiri. Menurut saya, kesimpulan pada pembelajaran kali ini kan kami membahas mengenai dampak virus COVID terhadap ekonomi Indonesia. Nah, dampak penerapan kebijakan moneter pada pandemi COVID ini itu membuat kondisi ekonomi kembali bergerak, adanya mendorong pergerakan ekonomi.
Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Gimana? Proses pembelajaran kita hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan.